maka barang siapa yang menjawab salam, salam itu lahu untuk dirinya. Wa man lam yujib falaisa minni. Dan barang siapa yang tidak menjawab salam, jangan coba-coba, kata Rasulullah. Tidak akan diaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lumayan rada kencang penseletiknya. Lain berita. Jadi sekali lagi kita semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Samini, bukan umat saya. Satu kali lagi terakhir, karena Allah cinta kepada yang ganjil. Tadi kalau sekarang assalam pagi, nanti 4 jadinya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang begitu sangat luar biasa. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, andaikan kita hitung nikmat Allah itu tidak akan terhitung. Dengan memakai mesin secanggih apapun tidak akan terhitung. Maka dari itulah Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada saat-saat sekarang ini perbanyaklah oleh kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kurang sebenarnya dari nikmat-nikmat Allah itu begitu banyak dan luar biasa bagi kita semua, terutama kita ini yang berada di sini. Bapak dan Ibu adalah dianugerahkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui qada dan qadarnya Allah adalah untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi ra'in, menjadi imam, menjadi khalifah. Maka dari itu mari kita bersama-sama tunjukkan kekhalifahan kita, kero'inan kita, imamnya kita, menjadi suri teladan bagi anak-anak buah kita atau bagi saudara-saudara kita. Pak, masih ada Pak? Hadir. Ngalamun berasa. Hayang geura buka. Tekuat sebenarnya mah bege hayang geura keluar ya. Tiis tekuat anti kana ieu ya. Asep. Gederna dasar mengagedar harapan para inohong gararaga. Sebab saya yakin yang ada di sini adalah pilihan-pilihan umat yang berada di kecamatannya masing-masing. Segala-galanya pasti ada di Bapak dan Ibu, pengetahuannya dan lain sebagainya. Maka dari itulah saya berpikir apa sih ya yang harus saya ungkapkan, apa yang saya bicarakan pada kesempatan ini. Kalau mau berbicara tentang hukum, saya yakin Bapak dan Ibu tahu tentang hukum. Itu kan? Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah yang saya hormati, yang saya banggakan, ya, terutama Ibu Ketua ya, PGRI Kabupaten Pandeglang yang sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Seorang ibu adalah menjadi seorang pemimpin. Padahal dari kamus Al-Qur'annya tidak ada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tetap walaupun beliau itu seorang pemimpin, tetap ketika di rumah harus berada di bawah. Betul tidak? Di bawah. Di luhur pare. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tetap begitu datang ke tempatnya, ke rumahnya, ibu-ibu yang menjadi pemimpin adalah harus tunduk manut kepada suaminya. Andaikan dia ingin mendapatkan kunci surga dari Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Memang perlu dicontoh bagaimana yaitu para pejuang-pejuang wanita zaman dulu. Itu sangat luar biasa. Ibu dan Bapak hadirin rahimakumullah,
juga kita sanjungkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, juga kepada kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Pada hari ini adalah yaitu hari keberapa ini ya setelah puasa ini? 27, ada 26, ada 27, pokoknya lebaran tinggal begitu ya. Dari awal ketika bulan Sya'ban kita mungkin membaca, mungkin kita mendengar dari berbagai macam para penceramah, bahkan sampai hafal kita terhadap ayat surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, anak satu pakai hafal. Yang berbunyi adalah tadi seperti yang dibacakan oleh Sekum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semuanya itu hafal. Karena apa? Dari bulan Sya'ban saja para khotib, penceramah membicarakan tentang hal itu. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini ada satu momentum yang sangat penting bagi kita, bahwa kita adalah sebagai umat Islam diwajibkan untuk beribadah yang namanya ibadah shaum atau ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, yakna harfun nida, bahasa Ustaz Topan, Pak. Guru saya itu Ustaz Topan. Ayyuha munada, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada siapa? Bukan kepada umat Islam. Siapakah yang diseru? Yang menjadi munadanya adalah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, pantas saja Bapak dan Ibu, andaikan saat ini begitu banyak orang Islam, bahkan di Indonesia, bahkan di Pandeglang ini mayoritas beragama Islam, akan tetapi yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah sangat sedikit. Kenapa? Karena itu adalah yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bukan Islam, tetapi orang yang beriman. Tetapi syarat untuk melakukan ibadah puasa tentu harus beragama Islam. Jadi diwajibkan bagi kita sebagai umat Islam yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, yaitu untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Ternyata umat yang terdahulu pun itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau Nabi Daud alaihissalam puasanya sehari puasa, besoknya buka, sehari puasa, luar biasa. Banyak umat yang lain, ada yang sehari semalam, ada yang macam-macam, berbagai macam. Kalau kita lihat itu yang kemarin masuk Islam itu seorang dokter itu, dia konon kabarnya bahwa di agama dia itu sering berpuasa puasa air. Kalau di kita itu muridnya Buya Mupasir, itu puasa air. Ternyata ada di Kristen itu, ada puasa yaitu yang disebut dengan mati geni. Itu mereka ada ternyata puasa-puasa seperti itu, akan tetapi syarat dan rukunnya tidak seperti kita. Nah, maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita sebagai umat Islam. Kenapa? Karena Allah juga mewajibkan kepada umat-umat yang terdahulu untuk melakukan ibadah puasa. Kenapa? Karena puasa itu as-shaumul li wa ana azizi. Gitu kata Allah. Bahwa puasa itu adalah untukku dan akulah yang memberikan ganjarannya. Maka dari itu tentunya Bapak dan Ibu semuanya, kita diperintah oleh Allah itu adalah ada maksudnya. Apa maksudnya? La'alakum tattaqun, yaitu untuk menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah termasuk kepada nilai-nilai takwa itu sendiri setelahnya kita melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini?
Ini masing-masing silahkan saja bertanya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Silahkan kita menghitung diri kita ini, apakah kita ini sudah masuk kepada yang namanya tatakun, orang-orang yang takwa dalam melaksanakan ibadah puasa, ataukah belum? Atau justru kita itu apa seperti yang dikatakan oleh Nabi, banyak umat-umatku yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, tapi mereka itu tidak mendapatkan apa-apa, tetapi mereka hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Jangan-jangan kita termasuk pada itu. Wallahu a'lam. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hadis ini adalah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih atau Imam Bukhari wal Muslim. Hadisnya ini hadis sahih. Kita dijaminkan oleh Rasulullah bahwa apabila kita itu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan, al-imanu tasdiqul qalbi, iman itu yaitu percaya dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Penuh hati kita ini dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasdiqul bil qalbi wa qaulu bil lisan wal af'alu bil arkan. Itulah apabila kategori iman yang ketiga itu masuk pada diri kita, kita laksanakan, maka imanan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti akan kita mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, yaitu akan mendapatkan kita itu ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari dosa-dosa kita yang telah lalu. Waduh, sangat luar biasa. Tapi syaratnya tadi imannya harus sungguh-sungguh. Yang kedua adalah imanan wahtisaban, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kesungguh-sungguhan, penuh dengan ketawaduan, penuh dengan ketawakan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama adalah kita tidak melanggar terhadap aturan-aturan yang menghilangkan pahala puasa itu sendiri. Ini yang jadi masalah Bapak dan Ibu. Ketika kita meminta nanti di alam ruh, di alam akhirat, di alam hisab, ya Allah, mana ini puasa saya? Gitu kan? Sehingga pintu ar-rayyan yang sudah dipersiapkan untuk orang-orang yang berpuasa, kita pertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ya Allah pintu ar-rayyan itu? Kata siapa? Kata Allah, kamu marah-marah dulu. Di mana puasa kamu? Apakah gibah kamu sudah kamu hentikan ketika kamu puasa? Apakah saling mengolok-olok dan saling menghina, saling caci mencaci maki antara satu dengan yang lainnya di antara kamu adalah sudah kamu hentikan ketika puasa? Gontok-gontokan, marah-marah bahkan dan lain sebagainya. Apakah kamu hentikan waktu itu ketika kamu berpuasa? Andaikan itu tidak, itu berarti tidak ada apa-apanya. Maka apa yang jadi milah Bapak Ibu? Merugilah. Mereka ada pula puasa ciraja maka sepuhan di kidul cina ti sumur maniku itu mah itu Parah. Wah, hanya kita menggunakan kewajiban selaku umat Islam. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan di bulan Ramadan bagi rukun Islam syukur insyaallah. Allah yang tahu. Ya, di tandanya yang penting kita melaksanakan. Hanya diraba-raba baik masing-masing gitunya. Diraba karena saya kurang ya bener jadi masalah kurang sebenarnya mah ya aturan ini mah bohongan kurang terus terang baik. Nah, teu bisa aja orang tidak sebab apapun. Oh, sangat luar biasa. Gitu kan? Tapi kata hati kita, dia puguma dia nggak bohong. Dia. Nah, disitulah bahwa hati tidak bisa dibohongi. Maka dari itu Bapak dan Ibu, di saat sekarang ini adalah momentum yang sangat penting bagi kita
mari kita manfaatkan. Mari kita manfaatkan waktu yang tinggal sedikit lagi ini. Kita diberikan hembusan napas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bernapas ke atas dan ke bawah. Alhamdulillah. Mari kita gunakan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hibdul ampas. Maka perihalalah yaitu napas kita dengan mengingat selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Insyaallah dengan zikir, dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan setiap detik dan hembusan napas itu dengan zikir kepada Allah, maka apa yang akan kita risaukan, yang kita yaitu namanya kita pikirkan bulan-bulanan kita, maka akan hilang, akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Enggak mau mana gaya ngacaprak ya. Hadirin rahimakumullah. Nah, jadi syaratnya kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akan nanti kita menjadi manusia yang fitrah, kembali kepada kesucian, bagaikan yaitu kita bayi yang baru dilahirkan dari perut sang ibu. Maka mari kita tempuh syarat-syaratnya, imanan wahtisabannya oleh kita. Itu insya Allah nanti kita akan diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini digandengkan dengan satu hadis yang sama-sama keluar dan diriwayatkan sanadnya dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Artinya ketika kita di siang hari supaya kita berpuasa, menahan diri baik itu dari perbuatan makan dan lain sebagainya, menahan lapar dan haus, juga dari nafsu kita, dari perbuatan-perbuatan yang menggugurkan dan membatalkan ganjaran puasa. Juga di malam hari adalah man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, yaitu kita mendirikan sholatul lail atau sholat tarawih. Jadi kurang sempurna andaikan kita itu puasa bulan Ramadan kacapean sebetulnya pas buka ngapegag be sampai kasubuhnakeun deui sampai sahur deui teu ngalaksanakeun naon nyaeta sholat tarawih. Pan eta biasa nama kitunya lamun mimitian eta rame gitu kan. Di bulan Ramadan ngamimitian nu tilok salat tarawih ge, bahkan nu tilok salat duanan ngaranna salat wajib ge, dina hari pertama mah, dina malam pertama mah pasti hadir. Ieu mah digerduk, ieu mah dibojong. Tanya Ustaz. Iya. Ormen. Bojong mah. Dua-duanya doang. Iya. Begitu satu malam, dua malam, tiga malam, apalagi sudah pertengahan bulan Ramadan, yang apalagi menghadapi malam Lailatul Qadar, begitu sudah banyak orang yang tidak mau berpuasa, katanya geus loba nu teu puasa, cek nu puasa lulus pisan beda ieu mah. Kunaon sia? Atuh ieu geus loba nu teu puasa, teu nya mah padahal mah teu neuleuh urangnya. Eta nyalahkeun ka nu teu puasa eta lulus gitu. Padahal 10 hari terakhir itu adalah memang bahwa godaannya sangat luar biasa. Lopan kan setan katanya dibelenggu gitu kan di bulan Ramadan. Karena hawa nafsu kita ini. Setan 1 tahun ngalatih urang, doang main bola banyak dilatih bae. Tanding mana makan satu dong. Eta ge setan 1 tahun hayo dia kuaing. Dijejel terus, digoda terus. Maka apa yang terjadi? Masuklah. Yaitu godaan-godaan itu akan terbawa dalam kehidupan kita di bulan Ramadan ini, maka hawa nafsu kita selalu tinggi yang akhirnya ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ganjaran yang berlipat-lipat di bulan Ramadan ini, tapi oleh kita yaitu tidak dilaksanakan, berlalu dengan begitu saja. Coba saja bayangkan Bapak dan Ibu, kalau kita di bulan biasa membaca Quran 1 huruf dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Tetapi ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, dari 10 kebaikan dilipat gandakan menjadi 70 kebaikan, bahkan Allah lipat gandakan menjadi 700 kebaikan, bahkan Allah lipat gandakan
sangat luar biasa, lipat gandakan. Bahkan yang paling sangat istimewa bagi kita adalah malam Lailatul Qadar. Malam yang ditunggu-tunggu, dianti-anti oleh orang-orang yang memang benar-benar menunggu, benar-benar iman dan wahtisabannya begitu kuat. Mereka tunggu, mereka iktikaf, cari, intai itu malam Lailatul Qadar. Tapi kebanyakan orang begitu di akhir Ramadan sangat luar biasa. Banyaknya di mall, banyakkan di pasar, di mana-mana, tidak ingat lagi mana yang mananya, sholat tarawih, Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Padahal itulah umat Nabi Muhammad SAW diberikan umur yang pendek dibandingkan dengan umat-umat Nabi yang terdahulu. Maka dari itulah Allah lipat gandakan, itulah cinta dan kasih sayangnya Allah, mahabbahnya terhadap Rasulullah dan imbasnya kepada umatnya, bahwa Allah melipat gandakan ganjaran-ganjarannya sangat luar biasa. Coba saja bayangkan, sehari semalaman oleh kita mendapatkan malam Lailatul Qadar kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tuh, sangat luar biasa. Khairum min alfi syahr, akan mendapatkan kebaikan, yaitu kebaikan 1000 bulan. Kalau kita hitung berapa tuh? 82 tahun kurang lebih. 83 tahun. Itu kalau kita itu pas malam Lailatul Qadar, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan ganjaran kepada kita 83 tahun. Wallahu a'lam apakah kita sampai atau tidak, yaitu umur kita. Enggak mungkin. Macet. Hadirin rahimakumullah. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala selalu melipat gandakan terhadap umat. Coba saja sholat 50 waktu jadi 5 waktu, tapi ganjarannya tetap tidak dikurangi, ya enggak? Sodakoh, sangat luar biasa. Dari 1 butir yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah itu, kalau tidak salah, ya surat Al-Baqarah 224, wallahu a'lam, nanti lihat lagi, takut salah saya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memisalkan kepada orang-orang yang fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah 1 butir menjadi itu 7 tangkai, dari setiap tangkai keluar 100 menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu wasi'un alim. Jadi Allah melipat gandakan, sangat luas karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak dan hadirin rahimakumullah, untuk mendapatkan nanti kita minal aizin wal faizin, juga bagi kita sebagai umat Islam adalah diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah, yaitu zakat nafsi ini, zakat kita. Memang itu zakat fitrah ini adalah menurut kita sangat mudah, murah dan meriah. Coba saja bayangkan, yang punya gaji bapak dan ibu tambah sertifikasi ditambah yang lainnya 1 bulan mungkin ada yang dapat 10 juta, 15 juta. Tetapi ketika kita untuk menjakati diri kita, untuk membersihkan jiwa kita, hanya 3,5 liter atau 3,5 liter atau 2 kilogram. Kalau diuangkan yaitu sekitar 30.000. Itulah. Nah, itu sangat sedikit. Maka dari itu jangan sampai terjadi dan terulang pada zaman sahabat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika sahabat Utsman entah kenapa, mungkin ini supaya menjadikan suatu pelajaran bagi kita melalui sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Utsman pada waktu itu adalah tidak ingat apa? Tidak ingat memberikan zakatnya di bulan Ramadan. Maka pada waktu itu datanglah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya itu tidak ingat kelupaan, tidak mengeluarkan zakat fitrah buat diri saya, maka saya yaitu membayar zakat fitrah saya itu dengan unta yang termahal. Tapi apa yang terjadi, hadirin rahimakumullah? Jawaban Rasulullah sangat mengejutkan.
yaitu Sayyidina Utsman bin Affan pada waktu itu sangat mengejutkan. Apa yang mengejutkannya adalah ternyata zakat fitrah yang begitu murah meriah itu ketika kita tidak tunaikan, yaitu imbasnya tidak bisa diukur dengan harta kekayaan yang begitu banyak. Berarti begitu sangat luar biasanya, yaitu ganjaran ya dari Allah Subhanahu wa taala tentang zakat fitrah tersebut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin ya karena kalau yang berbicara itu capek gitu kan. Kalau yang mendengarkan ya paling mendengarkan, nggak tahu didengarkan nggak tahu enggak ini begitu kan. Mau coba be antepan gitu ya. Iya, mau coba banget antepan gitu kan ya. Tapi orang kan tuh didenge-dengekeun acan. Nah, iya. Jadi itu Bapak dan Ibu. Nah, jadi itulah dapat simpulkan pada kesempatan ini saya tidak akan banyak berbicara karena saya sangat percaya bahwa itulah yang dapat saya baca. Gitu. Pasti Bapak dan Ibu itu lebih banyak membacanya dibandingkan saya. Maka dari itulah saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah ya, juga cara menyampaikannya apapun itu adalah, andaikan itu adalah benar, pasti itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang keluar dari mulut yang jelek ini, yang kotor ini, kotor dan salah, itu adalah dari hawa nafsu Didin Syahrudin. Itulah. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, lain ngaguruan ya, lain mapagahan. Nah, ngarana bebek ngojai kameri, ya bebek geus bisa itu ngojai, meri bisaeun ngojai. Lain gitu ya. Hanya ini mah hitung-hitung ya saling ya muzakarah saja begitu. Andaikan ada ya yang kira-kira bisa dipetik untuk membawa hikmah bagi kita semuanya, ya mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Karena apalah artinya pembicaraan dan lain segala apapun, oh sangat luar biasa, tapi tidak diamalkan, itu adalah tidak bagaikan tangkal yang tidak berbuah. Tasajarin bila sama. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, terutama ini kepada bapak-bapak yang alhamdulillah, Bapak Ustadz Epul yang selalu setiap saat memberikan ya apa namanya motivasi, tausiah-tausiahnya, dan kepada yang lainnya. Ini sangat membantu sekali terhadap perjuangan dakwah. Ya, alhamdulillah dan sakti. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih. Kadang-kadang mungkin ada juga yang nyentil, kok ini yang keluar bukan dari seksi kerohanian gitu. Jadi bisa aja kan seperti itu. Ini sangat luar biasa gitu kan. Tapi oleh kita jangan hanya di-share, bahkan jangan sampai tidak dibaca. Begitu. Ya, ini sangat bermanfaat. Kita baca legal ada gambaran dan berada muka-muka saketika karena ada kebal gitu ya. Pas saya pun ngeser ayat suci Al-Quran kurang penting ke bangsa romantis begitunya, banyak heureuy dan lain sebagainya. Ya, saya jangan dipanggil Ustadz karena memang saya bukan Ustadz, gitu kan? Saya panggil saja Pak Didin Syahrudin. Ya mungkin panggil saja guru. Jadi sekali lagi mohon maaf. Kita masih ada waktu ya. Ya langsung hadorot, nanti saya minta siapa ya, Pak Ustadz Epul nih yang hadorot. Akan sepuan tim ngojok isi dulu. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada Ibu Ketua dan Bapak dan seluruh jajaran pengurus Kabupaten Pandeglang apabila dalam hal ini kurang berkenan menyampaikan tausiahnya, juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua pada kesempatan ini. Mungkin hanya itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha
إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبالبعث إن شاء الله تعالى. جزاء الله سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم شر الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتحليلنا وتسبيح عبادتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبورهم وقبورهن روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم وقبورهن حفرة من حفار النيران. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وفي الآخرة حسنة وجنة في العلم وبركة في الرزق وعقاب الموت رحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت ونزل النار والعفو والحساب. اللهم ارزقنا قلبا خاشعا وعينا باكيا وبلدا صيحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعلما نافعا وولدا صالحا موفقا محسنا طيبا مستقلا بالعباده خالصا خلقا حسنا وعملا صالحا قبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة وامرأة مؤمنة طاعية صالحة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف علي كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما فيها ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك